syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin jamaah Jirayah pengajian Ramadan guru-guru diniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore ini kita dapat berkumpul bersama dalam sebuah ruang yang insya Allah semoga ada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Asep Wahyudin, anggota DPR RI. Selamat datang pula kami haturkan kepada Ketua DPW Dewan Pengurus Wilayah FKDT Provinsi Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Atep Abdul Ghaffar. Alhamdulillah sudah bersama-sama kita di sini. Selamat datang pula kami haturkan kepada Ketua DPC FKDT Kabupaten Bogor yang baru saja dilantik, Bapak Haji Sardi MM. Dan selamat bergabung teman-teman para pengurus FKDT dari berbagai wilayah, juga dari Kabupaten Bogor, dan seluruh pengurus FKDT kecamatan, serta yang kami banggakan guru-guru diniyah takmiliyah, baik awaliyah, wusto maupun ulia. Selamat bergabung di acara Jiroyah Ngaji Ramadan Diniyah bertepatan dengan Selasa 3 Maret 2026 dan 13 Ramadan 1447 Hijriah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, kita masih menunggu bergabung di sini Bapak Dr. Haji Ade Sarmili selaku Kasih PD Pontren Kabupaten Bogor. Pak Kiai sudah bergabungkah di grup? Dan baru saja bergabung Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, walaupun masih PLT. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Kiai Haji Njat Munjiat SAG MH. Dan terima kasih juga, Masya Allah, kita kehadiran tamu yang istimewa, yaitu Kepala Kabid ya, Kepala Bidang atau Kasih, Kepala Bidang SD Sekolah Dasar, Kabid SD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Ibu Dr. Randa Susilawati. Mohon maaf Ibu, ada kesalahan nama. Ibu Kabid SD, alhamdulillah sudah hadir juga bersama-sama kami di kantor Sekretariat DPC FKDT Kabupaten Bogor. Masya Allah, kami sapa dulu mana guru-guru diniyah yang luar biasa. Ada. Masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Sambil menunggu, nanti kita akan mendengarkan beberapa sambutan dari pemateri. Nanti kita akan tunggu Bapak Asep Wahyudin dan juga Bapak Dr. Haji Ade Syarmili. Bapak dan Ibu, karena tadi kami baru saja selesai melaksanakan kegiatan pelantikan, sejenak lagi kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan juga oleh guru-guru diniyah. Mohon sejenak untuk menunggu.
Baik, Bapak dan Ibu, Ustadz Ustadzah, para asatidz wal ustadzat, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Kiai Haji Nur Ali. Beliau guru diniyah dari Kecamatan Cariu dan beliau juga merupakan Ketua FKDT atau Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kecamatan Cariu. Kepada Bapak Kiai Haji Nur Ali, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita yang mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan yang membacanya. Dan semoga Allah tanamkan dalam diri kita rasa cinta terhadap Al-Quran, rasa cinta terhadap firman-firman Allah, sehingga meneguhkan diri kita sebagai insan diniyah yang selalu mengajarkan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insan terbaik yang istiqomah dalam mengajarkan Al-Quran dan juga senantiasa istiqomah dalam belajar Al-Quran, sehingga kami mampu mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah dalam Al-Quran, dan kami mampu menghindari, menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Wahai guru-guru diniyah, berbahagialah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang terbaik karena kita mengajarkan Al-Quran. Semoga lelah kita menjadikan kebahagiaan dan keberkahan untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah, para guru-guru diniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dengarkan, kita akan simak, yaitu sambutan dari Ketua DPC FKDT Kabupaten Bogor kepada Bapak
Kiai Haji Sardi MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala wakil. Di mananya, Ian? Terima kasih pada MC yang memberikan waktu. Umi ulah gandeng aku TV itu kadenge. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan cara pelantikan Aku dan tuh ngirim bapak Igi teh tenang di HP bang. Ramadan dunia Itu HF. yang insyaallah dihadiri oleh anggota DPRD fraksi AW, Ketua DPW, PDT, Kabupaten Provinsi Jawa Barat, dan seluruh pengurus Pak Awe. dan seluruh ketua DPAT kecamatan di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah pada hari ini sama-sama ini program DPW yaitu peningkatan kompetensi guru diniyah melalui ngaji Ramadan diniyah. Warga-warga diniyah khusus Kabupaten Bogor. Ini yang baru masuk, baru 96 yang masuk. Mudah-mudahan nanti ada sambutan dari Ketua DPW dan dari Kang Haji Asep Wahyu Wijaya. Kita penceramah mudah-mudahan bisa mencapai sesuai dengan kita sepakatan bersama seluruh kepala diniyah masuk ke dalam Zoom ini. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama mendengarkan arahan dari Ketua DPW Provinsi Jawa Barat, dari Kang Awe, juga dari materi ceramah yang akan mengisi acara ngaji Ramadan ini. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Gimana saya sapa dulu yang dari Kabupaten Bogor, mana nih? Tangannya boleh dilambaikan? Suaranya boleh di unmute? Mana Masya Allah, banyak, boleh dikasih jempolnya. Nah, guru diniyah kalau sudah bersatu, insya Allah semakin kuat. Nah, Bapak Ridwan, punten dari mana Pak? Saya dari Kabupaten Bogor, Ibu, dari Megamendung. Dari Megamendung, selamat bergabung, Ustadz. Masya Allah. Terima kasih, terima kasih. Iya, saya sapa juga Ustadz dari Tarbiyatus Sa'adah. Ustadz, boleh di-unmute? Suka Makmur hadir. Suka Makmur, Masya Allah, hadir. Berkah Suka Makmur. Jalan sudah diperbaiki? Udah aman jalan. Aman? Habis Lebaran bisa main ke Cibadak, ke apa namanya? Para apa namanya itu? Pila Kayangan. Sudah bisa? Aman, bisa. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Kiai Jaka Umbaran, Masya Allah. Ada Pak Kiai besar dari Megamendung juga, Pak Kiai Jaka Umbaran. Bisa dibuka videonya Pak Kiai untuk menyapa teman-teman kita guru diniyah di Kabupaten Bogor. Di Jawa Barat, lupa, di Bogor dan Jawa Barat, berarti dari beberapa wilayah. Coba saya mau absen yang dari, selain dari Kabupaten Bogor. Ada yang dari Bandung? Ya. Masya Allah, kumaha damang, anu ti Bandung? Alhamdulillah, sabarna Ibu. Oh, Masya Allah, saya Alhamdulillah. Musim hujan atau napi atos panas? Hujan. Masih hujan, sami sarang di Bogor. Anu ti Garut, mana ti Garut? Nyondong? Oh, Acan Lebet. Tasikmalaya. Hadir, ayah. Hadir. Mana kota Tasikmalaya yang selalu menginspirasi? Ini Kabupaten Tasik.
Oh, kabupaten. Masya Allah. Di sekitar rumah ya langsung Luar biasa. Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya selalu penuh inspirasi buat kami yang ada di Bogor. Saya absen dari Subang. Ini ada Pak Ketua dari Subang loh. Dari Subang. Dan selamat datang. Ini alhamdulillah sudah bergabung bersama-sama kita Pak Asep Wahyudin, anggota DPR RI dari fraksi 6. Masya Allah. Wilujeng Sumping Pak Asep. Wilujeng Sumping. Alhamdulillah rekan-rekan guru dunia sudah bersama-sama kita. Waalaikumsalam. Tasikmalaya, Garut, Bandung, Kabupaten Bogor. Mangga Bapak. Nah, hari ini kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Asep, tapi sebelumnya mohon maaf yang belum tersapa. Sebelumnya kita akan menyimak terlebih dahulu sambutan dari Ketua DPW FKDT Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Atep Abdul Ghafur. Kami persilahkan. Enggak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum di unmute Pak Kiai. Ramadan ini mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan selama bulan Ramadan ini dan ibadah. Mudah-mudahan senantiasa selalu bisa memberikan warna terkait kepada masyarakat di wilayah yang dalam hati Pak Aure itu kaki dari komisi ini berada di DPC pada Kabupaten Bogor dan khususnya para pejabat hadir sama mudah-mudahan bisa lebih maju dan bisa lebih berkah. Jangan lupa kepada seluruh para sahabat seperjuangan, para pengurus DPC, para DPW, para ketua DPC, DPAC, dan guru-guru madrasah diniyah yang hadir pada kesempatan ini. Pada kegiatan Juroda kali ini, yang adalah kegiatan yang ke-6 kali, mudah-mudahan kita tetap konsisten, mudah-mudahan melalui Juroda ini kita bisa memberikan pencerahan-pencerahan dari para pemateri dan para penceramah di momen Ramadan kali ini, karena beban KDT ke depan khususnya di Jawa Barat lebih besar, karena kita akan bagaimana memperjuangkan dunia takliah bukan hanya di tataran satuan pendidikan yang sudah kita kelola saat ini, khusus untuk bagaimana menguatkan pendidikan agama di sekolah SD, tetapi saat ini Jawa Barat akan melangkah sedikit lebih maju untuk bagaimana menguatkan pendidikan agama di sekolah formal, yaitu di tingkat SMP dan SMA SMK melalui program dunia takliah. Dan ini kita sedang berusaha semaksimal mungkin dengan Biro Kesra dan Jabar untuk meramu regulasinya untuk bagaimana betul tepat sasaran dan tepat guna, supaya tidak salah juga dalam tujuan untuk bagaimana menguatkan di Jawa Barat itu khususnya saat ini kita bukan hanya dalam rangka penguatan pendidikan melalui pendidikan program pendidikan linear saja, tetapi kita juga saat ini menguatkan dalam konteks penguatan kemandirian ekonomi di dunia takliah, yang mana penguatan kemandirian ekonomi ini kita berkolaborasi dengan beberapa perusahaan termasuk dengan beberapa mitra dan perbankan. Dari sana matanya. Di tahun ini kita akan memberikan yang namanya pada pendidikan minyak. Kelihatan ini.
operasi yang sudah berjalan kita diperkuat, kita maksimalkan dan kita memberikan lembaga yang baru yaitu adalah Badan Usaha Milik Kimia. Yang kedua juga dalam konteks penguatan kelembagaannya kita saat ini sedang menyusun yaitu pendirian lembaga penjaminan mutu kimia takmilia untuk bagaimana lembaga tersebut menjamin kekuatan dan kualitas kimia takmilia termasuk dalam rangka nanti konteks penyelenggaraan akreditasi. Yang selanjutnya juga kita saat ini sedang menyusun kerangka yaitu pendirian lembaga kaderisasi kimia takmilia. Untuk apa? Untuk menguatkan para kader-kader FKDT, pengurus FKDT harus lebih kuat, yaitu dalam konteks harokah siswanya betul-betul fikrah FKDT dan harokah FKDT. Untuk bagaimana sebagai jadi pelayan ruang dunia harus betul-betul bisa lebih maksimal di Jawa Barat. Dan saat ini juga kita sedang menyusun, insya Allah di bulan suci Ramadan ini, momen Ramadan, kita mudah-mudahan di minggu ini, yaitu kita akan launching yang namanya Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Diniyah, yaitu Lajistin, melalui pendirian Yayasan Diniyah Peduli. Mudah-mudahan dengan pola ini bisa kita meningkatkan kesejahteraan guru diniyah itu bukan hanya dari sektor pemerintah daerah ataupun dari masyarakat, tetapi dari berbagai sektor elemen yang mana menguatkan kepada guru diniyah, kasir, sabanjir. Nah, ya, itu saja dan mudah-mudahan Pak Dewan memberikan pencerahan, warna dan perjuangan di nasional karena saat ini juga Jawa Barat satu-satunya DPW yang merekomendasikan dalam rangka perubahan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 saat ini sedang disusun di Komisi 10. Kebetulan alhamdulillah DPW Kadete Jawa Barat sudah menyusunkan kerangka acuan kerja tentang dunia takmilia, baik itu Komisi 8 termasuk ke Komisi 10 dalam rangka perubahan undang-undang. Nah, di dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2026 ini adalah ada penguatan pendidikan standar dan keagamaan, yang mana tujuannya adalah lembaga pendidikan keagamaan harus ada kesetaraan, gitu. Jadi pengakuan kesetaraan dari pemerintah. Ini adalah salah satu langkah DPW Kadete Provinsi Jawa Barat untuk bagaimana menguatkan dunia takmilia, bukan hanya mengusahakan kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat beserta distriknya, tetapi juga kita mengusahakan bagaimana membuat terobosan momen dalam perubahan undang-undang ini. Dan mudah-mudahan Pak Dewan juga bisa memberikan pencerahan yang lain. Itu saja dari saya. Tetap semangat rekan-rekan sahabat semuanya dalam semua tingkatan elemen. Tetap pikirkan dirinya walaupun hanya satu waktu dalam satu hari. Insya Allah ini akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, terima kasih Pak Ketua DPW FKDT Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan sambutannya. Alhamdulillah, selamat datang kami aturkan kepada Pak Asep Wahyudin, anggota DPR. Masya Allah, Bapak pun kadang-kadang nasi merah, nasi bubur merah, bubur putih. Ya, Wahyu Wijaya. Lupa mulu Bapak Asep Wahyu Wijaya, anggota DPR RI. Tadi komisi 6 ya Pak ya? Tidak salah ya. Nah, beliau ini nanti kenalan langsungnya sama beliau langsung ya teman-teman, para guru-guru diniyah semuanya. Dan karena hari ini sudah dihadiri oleh 40 ketua DPAC se-Kabupaten Bogor. Mana suaranya? Nih teman-teman, bisa dilihat, tapi mohon maaf kameranya tidak bisa saya balikan. Ini ada 40 orang dari anggota FKDT ya, ketua. Ini semuanya ketua-ketuanya, ketua DPAC Kecamatan Kabupaten Bogor. Ada beberapa yang masih dibawakan kami tadi, Bapak baru selesai melaksanakan pelantikan. Jadi Bapak Haji Santi ini baru saja dilantik dan 20 pengurus baru juga dilantik oleh pengurus DPP dari pengurus DPP FKDT. Jadi pusat langsung yang melantik kami. Mohon doanya ya Pak, mudah-mudahan kami bisa amanah. Amanah ini cukup berat. Teman-teman ada ya, yang keselamatan juga berat ya. Tapi insya Allah kami sudah bertekad lilahkan Pak Allah. Insya Allah kami ingin berjuang membantu pemerintah
dalam mencerdaskan bangsa Indonesia. Kami ingin juga mensukseskan program Indonesia Emas 2045. Semangat teman-teman ya. Jadi selain dikasih MBD Pak, makanan bergizi, ada yang tidak boleh kita lupakan. Jadi memberikan gizi, nutrisi buat hati, otak, pikiran, karakter anak-anak bangsa Indonesia. Karena saya khawatir kalau cuma fisiknya yang dibesarkan, namun karakternya tidak disupport dengan pendidikan keagamaan yang baik, khawatir Indonesia emas menjadi Indonesia yang mengemis gitu ya. Nah, kalau mudah-mudahan tidak akan terjadi itu, jadi Indonesia pasti akan tercapai. Generasi kita akan menjadi generasi yang Quran, generasi yang berakidah sholihah, berakhlak mulia, dan memiliki keilmuan yang mumpuni. Nah, teman-teman, untuk program pendidikan itu saya yakin tidak bisa kita berjalan sendiri, betul nggak? Perlu dukungan. Oke, kita semua sudah sepakat. Keep istiqomah di dalam billah karena Allah, berjuang ikhlas. Pak, kerugiannya itu gajinya 1 juta. Sabar, jujur, tawakal ngumpul. Tapi insya Allah dengan kerjasama yang baik, kita disupport oleh pemerintah, maka 1 jutanya menjadi keberkahan buat kita semuanya. Dan kita sambut ya teman-teman yang meriah, guru-guru dunia. Inilah wakil kita di DPR RI, di DPR RI, di DPR RI, di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk Pak Asep, kami Pak Awe ya. Saya biasa manggilnya Pak Awe, jadinya lupa mulu. Jadi kepanjangannya lupa, karena kami lebih mengenal beliau, lebih familiar, dan lebih apa ya, lebih kayak anak ke bapak gitu. Kalau manggil itu udah melekat banget. Dengan siapa? Dengan Pak Awe gitu. Jadi mohon maaf ya Pak, kalau disingkat-singkat. Mohon izin juga ya Pak. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Nah, alhamdulillah udah dapat izin teman-teman ya. Nah, kita akan mendengarkan untuk sambutan dan sekaligus arahan dari orang tua kita kepada Bapak Asep Wijaya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Supaya itu tidak boleh diajari akhirnya tapi adalah serius orang yang pernah melewati sekolah di negara yang juga kalau di SD di sekolah dulu itu siangnya kelas 1 di Bina. Jadi saya belajar masuk itu biasanya pada kita satu pulang itu baca harian. Di teman-temannya saya belajar alif bahasa, belajar pausi, belajar tajwid, belajar tafsir, menulis halus. Sampai pada satu saat harus belajar Quran, pidato, saya keluar sekolah ke depan, bila mereka jelas, saya takut sampai ke depan. Jadi sampai kira-kira saya berarti dari kelas 3, 4, 5, 6, saya merasa tulis ini dari kelas 1 sampai kelas 4, kelas 5 yang bilang cukup lama dari ini sebagainya itu.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan mungkin dengan bukti saya sertifikat merupakan bangsa surga kalau dia tidak pernah mulai bangsa ini. Jadi memang proses itu sangat saya mau sedikit politik jangan Allah Bismillah bahwa hal lain itu Facebook melalui bahwa apa yang dibuat lagi, jadi kata yang dibuat jadi tidak mungkin Allah itu berubah manusia saya diberikan tema yang berat sekali. Tema yang harus saya sampaikan seperti inovasi di dunia Indonesia maksudnya. Saya berpikir bahwa dari pengalaman saya sampaikan dulu Bapak tahun 80-an dari tahun 78 kemarin saya ini siswa di pertanyaan juga apakah pembelajarannya itu berbeda kurikulumnya masih sama atau tidak. Yang kedua singkat tadi kita Taliban ada kata inovasi dan berbeda dengan sekarang yang menurut saya birokrat Indonesia satu dari Pak Toto sampaikan pastikan bahwa kesetaraan dalam efek agama itu masuk dalam sertifikat. Kita harus berjihad di situ. Ini dengan main-main Bapak, Ibu, antara PT, para guru terbesar, satu dulu. Pastikan bahwa akan diberikan agama Islam itu harus masuk jadi bagian yang tak terpisah. Ke depan tidak hanya perlu kita pintar secara ilmu dunia, tapi akhlak dan ibadah itu. Selain bahkan bahkan jauh lebih penting mengingat tantangannya pasti berbeda. Dengan ketika ini dari murid yang terakhir. Kalau kemudian usia fisik anak-anak bawah Bapak Ibu kalau ini dan semuanya. Mereka ini sudah masuk dalam kategori hari ini sebagai mereka disebut digital native. Mereka lahir ngobrol cerita wae repehna YouTube. Betul banget Pak. Repehna YouTube. TikTok. Mereka sedang di sekitar namanya digital. Jadi mereka itu jadi sedang jelaskan bahwa zaman itu sudah begitu. Saya juga tadi sampaikan bahwa jadi iya sekarang juga barang sama-sama mereka dilengkapi bangsa berbeda. Pertanyaannya apakah cukup mereka hanya belajar alif bahasa dan betul-betul pakai tawassul, lahusul pakai tansi balik seperti kemudian pakai tahiyat. Saya kira harus lebih dari sekedar ada pendidikan karakter, ada soal moral, ada soal akidah ya, yang mereka harus punya untuk membekali mereka menghadapi tantangan zaman yaitu untuk pendidikan tadi itu. Indonesia emas itu adalah Indonesia di mana yang kita lahirkan adalah generasi anak-anak kita yang pintar secara ilmu dunia tapi tidak mereka mumpuni ilmu akhirat. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sama-sama bersama ini. Kenapa saya katakan demikian? Barangkali ini saya tuliskan, ini viral. Ini viral di mana-mana. Penasihatnya adalah Trump yang sekarang begitu sombong itu. Makhluk angkuh itu, dia punya penasihat seorang nabi. Dan dia cerita tentang fenomena umat Islam di Indonesia yang 100 juta jumlahnya, yang mereka terang-terangan akan menginfiltrasi kurikulum. And we change the sense. It's education.
Itu saya ini real Bapak. Ini real. Ini musuh dapat dibuat kalau itu udah bisa. Ada sama DPD di sana. Terang-terang Pak. Ya mereka sudah mengatakan itu secara serius. Bagaimana kemudian umat Islam di Indonesia itu tidak terlalu militan kepada Gaza. Memperjuangkan Palestina. Sehingga harus hilang. Haburkan persoalan itu dalam suri dan syiah. Nanti bilang nasarwan, Rasul nasarwan. Ngaji syiah can jeruk, tapi bisa bilang kan syiah orang masuli. Di nasuli, Muhammadiyah kayak NU. Puasa beda ini. Tarawih itu. Ya. Di nasuli, Muhammadiyah kayak NU. Puasa beda ini. Ini channel berdiskusinya ini. Bapak apa di Syiah itu, oke mengkafirkan lagi sama Syiah itu. Syiah A dan Syiah B beda. Maka mereka bilang, iya tuh. Jadi Aaron namanya oleh syariat itu, bukan haji itu Syiah yang lain, yang dikafirkan sama Syiah lain. Dan ahli syariat itu mengarah buku namanya Al-Hajj, buku haji. Petunjuk buat berhaji yang kalau itu buat orang tertentu jadi bahan manasik. Manasik itu buat itu damai sekali. Bagaimana buat Aisyah itu yang kemudian kata menulis dan kemudian saya merasa berhaji ketika setelah baca buku ini. Buku ini dikarang Syiah, namanya Aisyah. Maka disebut Adidas. Anak didik harus saya. Apa dikatakan? Ini contoh saja. Coba dulu. Tawaf itu adalah berputar kita 7 hari, 7 kali. Diibaratkan kita berputar di dunia ini 7 hari sampai udah mantap kita. Tafsir manas menurut ahli syariat itu falsafi, maknawi. Lain baca satu terbaca naon, dua baca naon, bukan fikih saja, bukan fikihnya, tapi maknanya. Sofa dan marwah. So halus, ikhtiar, kudu ikhlas, supaya marwah, supaya derajat berat. Itu syakir usaha, so halus ikhlas, marwah raja. Jadi kalau kurang ikhtiar di dunia, urusan di dunia terikhlas mau naik, bukan cuma soal kita anak-anak kita tuh kita benar berkah. Allah Akbar. Ampura, bagian ampura. 700 sekian triliun dengan pendidikan 200 sekian triliun ke NPB hampir. Memang bayangkan Gemeri Rantang, Gemeri Sanggup anggarannya 2 kali lipat dari membeli senjata, membeli kapal, membeli sampai kan akhirnya perang itu ayamnya kayak video orangnya Israel apa oleh bersama diambil dari itu wah ini makanan enak Indonesia apa yang dia bisa hormati. Mari kita berefleksi pada konteks, pada fenomena, pada realitas yang kita hadapi itu pada guru, pada ustazah, bukan hanya soal sabar, tawakal, bukan soal sabar,
bukan soal sekolah berbagai yang bisa harus kita bangunkan ke depannya. Bukan cuma mari kita berpikir tentang bagaimana generasi umat paling warisan keluarga umat paling generasi umat paling tiga syai kata alisari. Istiap orang diharapkan jadi guru keputusan ngebangun sekolah di madrasah kadang kosong, kadang halus, kadang ikhlas supaya apa? Jadi bawah. Itu kan makna yang saya siap. Kenapa? Satu. Jadi saya kira barangkali kemudian ketua Bogor itu tidak kembali. Pastikan kesetaraan pendidikan agama itu agar juga pasti. Musuh Anda barangkali kalau ada anggota dewan yang bersepakat bukan cuma anggota dewannya. Bisa jadi mereka sudah disusupi oleh putusan regional pelantikan ini. Dengan dosa itu masih terlalu. Jadi, saya tidak pernah berpikir bahwa itu kemudian kita harus menjaga ya. Nah, dalam konteks itu kemudian seperti itu. Ambil apa atau bahwa keterangan Masya Allah, betapa tingginya umat Islam, pendidikannya, komunitasnya, pikirannya. Pada tahun-tahun itu, tahun 300-an, pada tahun 1200-an itu mengucapkan anak-anak sendiri cuma di Granada, Spanyol, Jerman, Baghdad. Kalau itu baik, bilang berita. Itu sebab zaman Renaissance. Di Eropa itu zaman kebangkitan. Gara-gara sana. Kebangkitan Eropa karena mereka bersekolah di Baghdad, bersekolah di Cordova, di Granada. Mereka jadi sekolah, jadi orang-orang pintar, jadi cendekiawan mereka. Mereka yang sudah pakai toga itu baju gamis, baju gamis. Ya, dan topinya topi kotak. Topi kotak itu tradisi scholar Islam. Topi kotak, itu tahan, lambang apa? Di atas kotak ini, Quran. Dan kita ini batas, pembatas kalau kita baca. Artinya apa? Siapapun orang-orang pintar mereka ada di Sudan, tapi di atas otak mereka ada Tuhan. Jadi orang-orang Eropa itu belajar ketika akan kemudian kinder Islam itu. Bapak lihat sekarang, Bapak juga lihat di mana WO di Sudan pasti pakai toga. Dan itu gomis, itu baju gamis. Toga itu ya tradisi kita itu. Jadi itu sebenarnya itu kemudian salah satu pendidikan yang sangat mata kita kandidat itu mereka berarti betul-betul belajar ke kita. Barangkali mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pemantik semangat dan menambah perspektif. Sekali lagi saya sampaikan bahwa para guru para ustaz dengan segala hati mari terus pelajari pahami konteks di luar, bukan cuma teks-teks di hadapan kita atau di urusan itulah. Gangguan kita itu bukan soal menguji kerasan kita, soal kesadaran kita, tapi di luar pun juga keras, kuat dan besar sekali. Nah, kita kemudian menghadapi semua itu, mengantisipasi semua itu, dan bagaimana juga caranya kita sebetulnya memitigasi jangan sampai terjadi. Barangkali itu sebagai satu pengantar untuk perenungan kita semua. Insya Allah Pak Ayu, Pak Pakti, Mudah-mudahan tahunan dalam ikhtiaran
Demi apa? Putra putri orang pinter, soleh, soleha. Yang kita wariskan tidak percaya. Mari kita bimbingan apa? Dalam terus mengelola lembaga kita, terus melakukan ikhtiar kita dengan hati yang selalu, hati yang lemah lembut, hati yang keras, kenapa? Agar bahwa kemuliaan kita dapatkan semuanya juga akan kita semuanya. Fakultas belajar usaha dengan perbankan mana, ambil pada keras yang menjadi acara. Masya Allah. Aku beberapa teman bergaya sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Sekali lagi yang di rumah, yang di sekretariat BPC KDT, kita kasih aplaus untuk Bapak Alwi. Saya tidak doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, dan senantiasa aman. Walaupun banyak sama yang begitu besar ini ya, sama yang kita semua. Nah, teman-teman yang di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau yang di rumah? Ya kita sapa dulu Bapak, ini kebetulan kita se-Jawa Barat. Ada yang dari Bandung, tapi dari Tasikmalaya ya, dari Tasikmalaya. Terus dari Garut, dari Kota Tasik, mana dari Kota Tasik? Nah, iya. Ada beberapa dari kota-kota lain yang sudah, ya dibalik ya, yang sudah hadir bersama-sama kita di sini dari Kabupaten Bogor. Ada yang dari Sukamakmur, tadi sudah kami sapa. Alhamdulillah Pak, Sukamakmur jalannya atau saya sahurnya sudah bisa ke Kayangan lagi, ya. Habis lebaran sudah oke katanya jalannya. Terus ada juga guru dinia dari Kecamatan Parung. Ini Masya Allah, selain teman-teman yang ada di sini. Dan kita ucapkan terima kasih Bapak yang selalu. Terima kasih banyak di Amanillah Bapak. Teman-teman guru-guru dinia, kebetulan Bapak ini ada agenda lagi. Jadi nanti kita lanjutkan doa setelah ini ya, karena beliau ada kegiatan lagi ya Pak. Dan perlu kami informasikan bahwa tadi telah hadir bersama kami di sini ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Bapak Kiai Haji Mujian SAG MH. Juga telah hadir bersama kami Ibu Dr. Susilawati, Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Alhamdulillah guru-guru dunia ini terus bersinergi baik dengan Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan agar program yang telah kita canangkan di dunia dapat berjalan dengan baik. Dan teman-teman semuanya, Syarif sudah bergabung di sini. Pakai Syarif. Ya, baik. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bing ulama, mari kita akhiri dan semoga Allah meridhai langkah-langkah kita juga Allah kabulkan
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Allahumma rabbi bana rabbi alimna rabbi wa fafi aklana wa fafi tawassalna tawassalna bi ta'limin anta ridqana wasi'a wa anta amanah. Allahumma qina bi halalika an haramika wa adina bi fadlika ya wahhab ya razzaq ya fatah urzuqni min haitsu la yahtasib ya wahhab ya razzaq ya fatah urzuqna min haitsu la yahtasib rabbi a'li muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab wa aslih li fi dzurriyyati ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammad subhanahu wa ta'ala jati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim istajib ya Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, apalagi ini di bulan suci yang penuh ampunan, di bulan suci yang penuh rahmat. Semoga Allah turunkan rahmat, ampunan, keberkahan untuk kita semuanya, khusus untuk guru-guru dunia yang ada di Kabupaten Bogor dan di Provinsi Jawa Barat, dimanapun berada. Semoga guru-guru dunia ditinggikan derajatnya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi insan-insan terbaik seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah. Khairukum man taqaddama al-Qur'an wa 'allama. Insyaallah banyak hal yang dapat kita lakukan ketika kita menjadi seorang guru dunia, dan guru dunia merupakan sebuah profesi sangat mulia, profesi yang mungkin tidak banyak diminati oleh orang-orang, tetapi bersyukurlah ketika kita menancapkan niat kita, melangkahkan kaki kita, menetapkan hati kita, menguatkan tujuan kita istiqomah menjadi guru dunia. Walaupun tadi sudah disinggung, guru dunia secara materi tidak ada yang diharapkan. Namun harapan kita adalah apa yang kita lakukan menjadi sebuah investasi yang besar, sebuah tabungan jiwa yang begitu tinggi, yang suatu saat nanti Allah akan berikan hadiah terindah buat kita. Maka guru dunia adalah guru yang memiliki potensi menjadi guru yang berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Berkah adalah bertambahnya setiap kebaikan. Maka keep istiqomah ya teman-teman. Insya Allah masih semangat jadi guru dunia. Insya Allah masih semangat ya. Masih semangat. Semangat. Masih. Mana? Wah, masih. Semangat. Ustazah tetap semangat ya. Semangat, masih. Harus tetap semangat. Semangat ya. Semangat. Kami dari Bogor pun akan tetap mengiringi semangatnya Bapak dan Ibu yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kita memiliki tujuan yang sama. Memiliki tujuan yang sama. Maka ada yang mau memberikan sedikit testimoni atau ungkapan atau kesan pesan menjadi guru dunia. Mangga, kami persilahkan. Ustadz Haryadi mungkin? Silakan Ya, Bu, Ustadz. alhamdulillah. Pesannya ya sangat berkesan sih pastinya, Bun. Ya, bisa Sangat berkesan. setiap hari kita berhadapan dengan anak-anak dan kita bisa adaptasi dengan masyarakat. Masya Allah. Sangat berkesan menurut saya, dan kita bisa
ya sedikit banyak menebar ilmu walaupun cuma sedikit ya Bun ya dengan anak-anak, dan pesannya ya untuk semua tetap semangat ya, intinya kita sedang berjuang. Masya Allah, tetap Harap semangat dalam perjuangan. ya nggak di dunia saja, kita berharap keberkahan untuk akhirat. Amin, amin. Boleh tahu Ustadz Haryadi dari mana? Saya dari Jampang Bun, Kalisuren dekat sama Bunda. Oh, Masya Allah. Iya, masih Kabupaten Bogor, Jampang ya. Saya di Jabon Mekar. Oh, Masya Allah. Iya, kita saling menguatkan. Kita saling Amin. menguatkan sesama guru dunia ya. Terima kasih Ustadz sudah bisa hadir di Jampang, Bunda, kegiatan. sama-sama. Masya Allah. Ya, barakallah untuk semuanya. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Iya. Baik, kalau begitu karena kita juga akan mempersiapkan untuk menyambut datangnya maghrib. Kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu setidaknya ada dua. Satu, ketika menghadapi waktu maghrib. Dan yang ketiga, nanti ketika kita akan bertemu dengan Rob kita. Masya Allah ya. Nggak kebayang, baru ngadepin es buah atau hidangan berbuka aja bahagianya luar biasa. Apalagi kalau kita disambut dengan hadiah yang istimewa, bertemu dengan Rob pencipta kita. Ya Allah, tidak sanggup rasanya. Kebahagiaannya udah nggak bisa kebayang gitu ya. Nah, hari ini saya mohon maaf, saya Eis Mulyana, pengurus DPC FKDT Kabupaten Bogor dan sekaligus Ketua FKDT DPAC Kecamatan Parung. Saya mohon maaf, mungkin selama memandu acara ini ada kekhilafan, dan semoga kita berjumpa lagi baik di dunia online maupun offline. Ya, salam kenal dan semoga keberkahan Allah limpahkan kepada seluruh guru yang ada di seluruh pelosok dunia ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah menerima ibadah kita dan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Kami seluruh pengurus dan seluruh kru dari DPC FKDT Kabupaten Bogor pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.